Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Yuk kita siap-siap, istidadan, sikap berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ustazah mulai pembelajaran pada hari ini, Ustazah mau menyampaikan dulu materi apa yang harus Ustazah sampaikan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang SPDP dan PPKN. SPDP-nya tentang apa? Nanti kita belajar tentang gambar imajinatif. Kemudian PPKN nanti kita belajar tentang simbol lambang Pancasila. Lambang sila Pancasila. Jadi nanti kita belajar 5 lambang. Oke? Nah, Ustazah tunggu untuk menyiapkan bukunya dulu ya. Buku tematiknya jangan lupa disiapkan. Nanti kita lanjut ke pembahasan materi. Hari ini kita akan belajar tentang PPKN dan SPDP. Bukunya udah disiapkan belum? Alhamdulillah sudah. Kita mulai dari lambang sila Pancasila ya. Lambang sila Pancasila itu ada berapa? Benar, ada 5. Kita urutkan dari yang tengah. Kita bacanya dari yang tengah ya. Dari lambang bintang itu sila pertama. Sila kedua lambangnya rantai. Sila ketiga lambangnya pohon beringin. Kalau sila keempat lambangnya apa? Kepala banteng. Kalau yang terakhir sila kelima lambangnya padi dan kapas. Jangan lupa dihafalkan ya lambang-lambangnya, karena nanti ini jadi bahan untuk ujian kita. Lambang dan bunyi silanya. Kelas 1 sudah belajar kan bunyi silanya bagaimana? Nah, hari ini Ustazah mau membahas tentang hidup rukun. Apa itu hidup rukun? Iya, hidup rukun itu berarti tidak bertengkar, benar. Tapi di sini mau Ustazah jelaskan dulu. Hidup rukun itu cerminan dari sila Pancasila yang kedua. Bagaimana bunyinya sila Pancasila yang kedua? Benar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari sini Ustazah mau bahas tentang pengamalan sila Pancasila yang kedua. Ustazah ulangi sekali lagi, apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Jadi kita harus saling menyayangi dan saling menghormati. Tidak saling mengejek, tidak bertengkar. Jadi agar apa? Agar kehidupan kita menjadi harmonis. Nah, manfaat hidup rukun itu apa? Kalau kita tidak bertengkar dengan teman-teman, terus mau pinjam apapun langsung diberikan, itu manfaat dari hidup rukun. Tapi di sini Ustazah memberikan 3 manfaat. Yang pertama, hidup menjadi harmonis. Yang kedua, kita menjadi lebih menghargai perbedaan. Jadi kalau teman kita agak sedikit berbeda dalam artian, contohnya kalau teman kita kulitnya hitam, kita putih lah, kita itu menghargai perbedaan, tidak saling mengejek. Terus yang terakhir, komunikasi kita menjadi lebih baik. Apa itu komunikasi? Benar, omong-omongan. Kalau kita ngobrol sama teman kita, misal Mas Amar ngobrol sama Mas Hisham, itu jadi lebih enak. Karena apa? Karena kita hidupnya harmonis.
menghargai perbedaan, jadi komunikasinya lebih baik. Nah, di sini Ustazah mau tanya lagi, hidup rukun itu dilakukan di mana saja? Ada 3. Di mana? Di rumah, di sekolah, sama di lingkungan masyarakat. Itu kita harus saling menjaga hidup yang rukun. Kalau di rumah berarti kita hidup rukun dengan adik, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan nenek, kakek, semua yang ada di rumah. Kalau di sekolah kita hidup rukun dengan siapa? Dengan teman-teman, dengan ustadz-ustadzah. Kemudian kalau di lingkungan masyarakat berarti dengan teman-teman di lingkungan kita. Apabila kita bermain, kita tidak boleh saling bertengkar. Nah, ini contohnya seperti yang tadi Ustadzah jelaskan. Kalau di rumah berarti kita tidak bertengkar dengan adik, tidak bertengkar dengan kakak, tidak bertengkar dengan ayah, ibu. Berarti kita harus membantu orang tua, membantu kakek, membantu nenek agar komunikasi baik dan hidup menjadi harmonis. Kemudian kalau di sekolah itu kita hidup rukunnya ngapain? Benar, nomor 1, saling membantu ketika kita piket. Terus kalau kita piket itu saling membantu, pekerjaan jadi lebih cepat enggak? Oh, benar, jadi lebih cepat. Terus yang kedua, tidak berantem. Yang ketiga, tidak mengejek satu sama lain. Terus yang terakhir, di lingkungan masyarakat, kalau ini ada gotong royong atau kita lagi bermain di tempat teman kita harus bersikap bagaimana? Benar, kita tidak boleh membeda-bedakan, kita tidak boleh pilih-pilih, kita tidak boleh mengucilkan. Kalau teman kita butuh bantuan, berarti kita harus membantunya. Kita harus saling membantu. Agar apa? Agar hidup kita lebih harmonis dan terciptanya hidup rukun. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti misal kalian ada yang belum paham atau mungkin ada yang belum mengerti, nanti bisa WA sama Ustadzah ya. Bisa tanya lewat grup atau lewat Japri. Kemudian materi yang mau Ustadzah bahas kali ini adalah SPDP. SPDP tentang apa? Tentang gambar imajinatif 2 dimensi. Tapi di sini Ustadzah mau menjelaskan dulu tentang gambar imajinatif 2 dimensinya besok lagi. Masih ada waktunya ya. Apa itu gambar imajinatif? Ayo, siapa yang mau jawab? Iya, gambar imajinatif adalah gambar khayalan. Berarti kalau khayalan itu benar-benar ada atau tidak? Benar, tidak ada. Berarti itu hanya khayalan di pikiran kita. Berarti contohnya apa kalau itu khayalan? Seperti di gambar yang ada di dalam video, itu ada gambar ikan paus, tapi di atasnya ada rumah. Itu adalah salah satu contoh gambar imajinatif. Berarti gambarnya agak nyeleneh tapi ada di khayalan kita, di pikiran kita. Nah, ini ada contoh yang kedua. Contohnya ada gunung tapi punya mata sama mulut, lagi senyum. Itu salah satu contoh gambar imajinatif. Sekarang kita belajar langkah-langkah menggambar imajinatif. Ada 3 langkah yang harus kita perhatikan. Nomor 1, mencari ide. Apa ya? Kita mau gambar apa ya? Mau gambar awan tapi punya mata, atau mau gambar bintang tapi punya kaki. Nah, itu adalah ide. Yang kedua, kita membuat sketsanya. Jadi setelah kita memikirkan gambarnya, kita gambar pakai, kalau sketsa pakai apa? Pakai pensil.
Biar apa? Biar gampang, kalau salah nanti tinggal hapus pakai penghapus. Ya, kita buat sketsanya, setelah itu baru kita warnai sesuai keinginan kita. Alat yang digunakan untuk mewarnai itu ada apa saja? Benar, ada banyak, ada pensil warna, ada spidol, ada krayon, ada palet. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sama Ustazah? Mau tanya soal PPKN boleh, atau mau tanya soal gambar imajinatif juga boleh. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, Ustazah ada kuis hari ini. Kuisnya, gambarlah lambang sila Pancasila yang kedua, kemudian hiaslah sesuai imajinasimu. Oke, nanti tugasnya dilaporkan Ustazah via WA. Itu yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Ustazah. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.